Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alhamdulillah allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qa'il inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para guru-guru kami, ustaz-ustazah di Darul Lughah Al-Arabiyah. Lebih kurang semenjak tahun 2018 kami mengenal Darul Lughah Al-Arabiyah. Tertanam dalam benak kami bahwasanya satu fenomena yang terjadi di negeri kita, yakni terbagi atau terpecah menjadi dua bagian orang-orang yang mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Al-Ustadz Ad-Doktor, ada orang yang mendalami ilmu nahwu dan sharaf. Mereka menyebutkan orang-orang yang bisa berbahasa Arab dalam keseharian kemungkinan besar tidak mampu berbahasa, tidak mampu mengi'rab, tidak mampu membaca kitab. Atau orang-orang yang belajar bahasa Arab dalam praktek pengucapkan seharian, mereka tidak mampu membaca kitab. Bagi orang-orang yang mendalim bahasa Arab dengan praktek, mereka menyebutkan orang-orang yang belajar nahwu dan sharaf, mereka tidak mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka berbahasa Arab. Setelah kami mengenal Darul Lughah Al-Arabiyah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, Darul Lughah bagi kami adalah pemersatu dua bagian yang hampir terpecah hari ini. Kami mendoakan semoga Darul Lughah, ustaz-ustaz semua, ustazah, dan siapapun yang berjuang untuk mensyiarkan bahasa Arab, yang kita tahu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang dimana anna lughatal arabiyyah laha makanatun azimatun manzilatun rafi'atun, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, sehingga Allah menurunkan, Allah memilih Al-Quran, kalamullah, dengan bahasa Arab. Maka tentu sebagaimana kita kenal atau kita pernah mendengar perkataan yang sangat indah sekali dari seorang ulama yang dikenal dengan ulama pemula tentang menyebarkan fiqhul lughah, yakni Al-Imam As-Sa'labi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, siapa yang mencintai Allah, maka dia harus mencintai Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia harus mencintai nabinya orang Arab. Siapa yang mencintai orang Arab, maka dia harus mencintai bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab lah kita bisa mengenal Allah. Dengan bahasa Arab lah kita bisa mentadabburi Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini kami mewakili dari seluruh wali santri yang hari ini akan dilepas oleh Darul Lughah Al-Arabiyah mengucapkan jazakumullahu khair. Terima kasih yang tentu kita tahu bahwasanya ucapan inilah yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang memberikan pengaruh besar kepada diri kita, melakukan kebaikan besar kepada diri kita. Hanya jazakumullahu khair. Tidak akan mampu kita tebus dengan hadiah yang banyak. Tidak akan mampu kita balas dengan perkataan-perkataan indah yang kita karang sendiri. Hanya jazakumullahu khair. Karena balasan terbaik dari Allah adalah surganya Allah. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya dengan wasilah bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab bersama dengan Nabi kita, Nabi yang berasal dari negeri Arab, yang hari ini sebagian orang ingin mencoba bagaimana kita tidak lagi mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan kita dari negeri-negeri Arab.
bahwasanya hari ini kita harus berjuang bersama insyaallah melalui Darul Lughah Al-Arabiyah. Syiar bahasa Arab ini akan hidup kembali di negeri kita tercinta di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada seluruh wisudawan wisudawati, sudah disampaikan oleh teman-teman antum semua yang menyampaikan kesan dan pesan. Tidak sedikit waktu yang kalian lewati, tidak sedikit waktu yang antum lewati, tidak sedikit perjuangan yang antum lewati. Ada yang bergadang mulai dari malam sampai subuh harus belajar, memikirkan ujian yang tak kunjung selesai. Dan kami tahu bagaimana Darul Lughah Al-Arabiyah menguji santri-santrinya, bagaimana Darul Lughah Al-Arabiyah memberikan tugas, bagaimana Darul Lughah tegas dengan kedisiplinannya. Tentu sangat melelahkan. Jangankan antum, kalaulah kami hari ini diberikan, belum tentu bisa melewati 1 tahun bersama dengan antum semua. Maka ingatlah, jangan sampai hari ini ketika antum sudah berjuang 1 tahun dengan susah payah, keluar dari tempat ini antum sia-siakan hanya untuk kesenangan sesaat, hanya untuk kebahagiaan sesaat yang mungkin antum 1 tahun tidak kenal selama di Darul Lughah Al-Arabiyah. Tapi ketika keluar dari sini, antum akan melihat dunia luar yang begitu menggoda, yang begitu menggoda. Sebagaimana Allah memperingatkan di dalam surah An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kalau antum sanggup menahan diri antum dari nafsu-nafsu karena ketakutan antum kepada Allah, maka insyaallah balasannya adalah surga. Tapi ketika antum, wahai syabab, wahai para pemuda yang hari ini diwisuda di Darul Lughah Al-Arabiyah, antum buang semua kesusahan antum, antum bayar semua itu hanya dengan kemaksiatan atau kebahagiaan sesaat, maka merugilah antum. Dan fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahanam itu telah menunggu kita, orang-orang yang sudah Allah berikan ilmu, orang-orang yang sudah Allah berikan pemahaman tapi tidak mengamalkan ilmunya, orang-orang yang sudah Allah kenalkan kepada kebenaran tapi melenceng dari kebenaran tersebut. Maka menyesallah ayuhal ikhwah jika kalian semua nanti tergelincir oleh kebahagiaan atau kesenangan sesaat itu. Maka berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Darul Lughah adalah perjuangan awal kalian. Setelah ini kalian mengemban amanah yang besar, mengemban amanah yang besar untuk menyiarkan ilmu ini, mensyiarkan bahasa Arab ini di tempat-tempat kalian. Maka tadi ketika kami mendengarkan syair nasid dari Syekh Misari Ar-Rasid, saufa nabqahuna, antum tidak boleh tinggal di sini, antum tidak boleh menetap di sini, antum harus keluar, antum harus menyebarkan ilmunya. Walaupun sebenarnya ustaz-ustaz Darul Lughah pun menginginkan antum untuk berjuang di sini bersama dengan mereka, tapi kami tidak mengizinkan antum untuk tinggal di sini. Antum harus keluar, antum harus menyebarkan ilmu yang antum dapatkan. Maka kita ingat dengan perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita kenal hari ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari hari ini tercatat di Kemenak kalau tidak salah 27.000 pondok pesantren. Kemudian ada sekolah 180 sekolah Muhammadiyah yang atas perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada universitas-universitas Muhammadiyah yang hari ini mempunyai lebih dari 10 fakultas kedokteran yang setiap tahunnya melahirkan 700 dokter lebih kurang. Maka kita berdoa semoga Darul Lughah Al-Arabiyah bisa mengeluarkan alumni lebih dari 1000 setiap tahunnya yang bisa menyebarkan bahasa Arab di negeri kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ustaz-ustaz kami, kepada guru-guru kami. Kami mohon maaf jika selama anak-anak kami berada di sini menyusahkan, merepotkan, membuat ustaz-ustazah akhirnya tidak tidur, tidak berjumpa dengan keluarga. Semoga ustaz-ustazah semua selalu dalam perlindungan Allah, selalu dalam kesehatan, keluarganya selalu dalam penjagaan Allah. Dan kepada para tamu yang hadir pada kesempatan kali ini, dan kami melihat Masya Allah Ahlul Qaryah, Ahlul Aceh, Masya Allah luar biasa. Ini kali pertama kami datang dari Jambi menuju Aceh dengan syabab
dengan sebab Darul Lughah Al-Arabiyah Aceh betul-betul daerah istimewa. Maka mudah-mudahan melalui Aceh Darul Lughah Al-Arabiyah berkembang di sini. Semoga masyarakat Aceh pun nanti sesuai dengan serambi Mekahnya, semua masyarakatnya menggunakan bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Lil afi minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru al-Ustadz Mahbub al-Ansari jazil syukur ala